Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فيا عباد الله اتقوا الله وقال الله في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشروا بعذاب أليم. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum pernah mendengarkannya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka berilah kabar gembira untuknya azab yang pedih. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'du. Jemaah yang mulia, alhamdulillah kita bertemu pada Jumat kali ini dan semoga Allah tetap memberikan kesehatan kepada kita, limpahan karunia berupa nikmat iman, Islam, istiqomah, dan dihindarkan kita dari secara khusus wabah COVID yang tengah menggila bahasanya di Republik kita. Kasus COVID, kematian sudah lebih dari 8.000 kasus di Indonesia. Untuk Sumatera Utara sudah di atas 2.000 kasus, maksudnya COVID-nya. Secara nasional sudah di atas 200.000 kasus. Upaya sudah ada, walaupun ya tidak usahlah kita komentari, tapi samalah kita tahu seperti apa upaya itu. Satu hal yang mengkhawatirkan adalah kita terbiasa dengan masalah, lupa untuk mencari solusi atau ikut serta bagian dari solusi makernya. Hal seperti ini sebenarnya secara kejiwaan bukan aneh, karena seseorang ketika dihadapkan dengan sebuah fakta, itu persoalan tinggal siapa yang lebih disiplin dan istiqomah. Orang merusak moral, dia cuma butuh konsisten saja. Apa istilahnya? Muka tembok, kulit badak. Orang mau bilang apapun, biarin aja. Jadi kalau kita biarkan suasananya begini, ini tergantung siapa yang paling kuat bertahan. Saya pikir tahun-tahun 80-an kita masih merasa takut kalau melihat laki-laki perempuan berjalan dengan bergandengan tangan atau berpelukan atau duduk berdua di tengah keramaian. Atau perilaku LGBT tentu saja menjadi perilaku yang sangat-sangat aib itu kalau hitungannya masih di tahun 80-an bahkan di awal 90-an. Tapi masalahnya itu yang saya bilang tadi, ahlu maksiat itu konsisten, sungguh-sungguh siap menerima resiko apapun untuk mendapat serangan dari kelompok-kelompok yang benar. Ketika kita melemah, itu tadi keburukan akan menjadi nilai baru dalam kehidupan kita yang kita anggap biasanya itu sudah. Nah, itu awalnya, itu level satunya itu udah biasa. Nanti level 2-nya nggak usah munafik lah, macam kau tidak menikmati saja. Kira-kira begitulah dia level-levelnya. Ini kenapa terjadi? Karena kurang imun dan kurang kuatnya daya tahan orang-orang yang berada di posisi yang benar.
Kita belajar dari Nabi Muhammad ketika pertama Nabi mengasas dakwah di Mekah. Total orang Mekah diperkirakan 10.000 lebih agama. Sementara 13 tahun Nabi berdakwah, yang menerima Islam itu paling sekitar nggak sampai 200. Jadi kalau dibilang 1% enggak, 0, sekian persen saja dari orang Mekah yang menerima Islam sebagai agama. Tapi kenapa ini mencemaskan orang-orang kafir Quraisy? Jawabannya itu tadi. Yang menerima Islam ini serius, konsisten, sungguh-sungguh, tulus, siap menerima risiko apapun. Dan bahkan ketika dihadapkan dengan, kalau ada orang sedang berusaha, itu paling pertama dia butuh duit, kedua dia nggak butuh duit, dia cuma butuh terkenal, atau dia memang senang aja. 3 hal ini ditawarkan kepada orang Islam, mereka tahu. Sehingga akhirnya ini memunculkan kecemasan. Jadi yang perlu kita garis bawahi, kecemasan kelompok kufar di Madinah, di Makkah terhadap Nabi dan para pengikutnya itu bukan kecemasan terhadap jumlah orang Islam waktu itu, tapi kecemasan terhadap keteguhan orang Islam, konsistensi mereka, kesungguhan mereka, ketulusan mereka, tahan bantingnya mereka dalam menegakkan Islam. Itu yang membuat mereka cemas. Kalau sekarang di negeri yang mayoritas Muslim ini ada orang mencaci maki Nabi dengan terang-terangan, pakai senyum, pakai tertawa. Ada bajingan, saya bilang bajingan itu, menyebut ustadz dengan kata bangsa, di video kan, disebarluaskan, nggak ada rasa takut. Kenapa? Umat Islam yang mayoritas ini nggak tahan banting. Jadi mereka nggak takut dengan jumlah, itu yang dibilang Nabi. Balantum yawma idzin katsir, bahkan waktu itu kalian banyak. Tapi dihilangkan rasa takut, segan orang sama kalian. Iya sih, mereka tahu kita di masjid itu zikirnya panjang, sholat kita banyak, baca Quran kita ramai, puasa sunat kita rajin, tapi cari makan masih campur halal-halal. Makanya mereka nggak cemas nengok kita yang rajin tahajud, karena mereka tahu betul kita juga cari makannya sama mereka. Kira-kira begitu, sehingga mereka bisa ukur kita. Mohon maaf saya pangkat tinggi, ngerti nyawa kayak mana dia. Jabatan tinggi, tahu nyawa siapa dia. Tapi Pak, dia rajin sholat, nggak ngaruh. Itu yang saya bilang, orang nggak cemas biar kita. Jemaah yang mulia, saya kemana ini khutbah? Saya sedang mau cerita kecemasan saya. Kemarin ada satu pasien COVID, istrinya anggota pengajian istri saya. Dia sudah masuk rumah sakit, dirawat sekian hari, diisolasi. Dia stres, dia hampir mau bunuh diri. Kemudian dia banting sana sini itu semua. Pokoknya dia mau pulang. Dia telepon ke rumah, minta istrinya datang. Istrinya baru melahirkan, anaknya belum sampai 30 hari, belum sebulan. Oleh rumah sakit, karena tidak dikasih akses, dan istri saya tanya apa yang bisa kita buat. Saya bilang rumah sakit mana? Rumah sakit sini. Oh, hubungin saja saya. Kebetulan saya kenal dekat sama pimpinan rumah sakit. Dihubungin, tolong diperhatikan itu pasien. Akhirnya mendapat fasilitas
akses ke rumah, tapi dia tetap stres karena hasil belum keluar. Kemudian divonis keluar, sudah positif. Begitu dia tahu dia positif, saya kira makin stres lagi. Di puncak itu terakhir saya bilang, mari nomor teleponnya biar saya telepon. Maksudnya saya mau memberikan penguatan, tapi malam itu ternyata sudah tidak bisa ditelepon lagi. Tidak bisa ditelepon, saya nggak tahu kenapa. Karena saya berulang kali telepon, tidak. Ingat saya ada 3 kali saya telepon, tidak mengangkat. Keluarganya juga tidak mengangkat. Rupanya dia sedang dalam posisi kritis dan wafat kemarin. Yang membuat mengejutkan itu ketika wafat, rumah sakit menyuruh keluarganya untuk mengambil jenazah. Saya terkejut. Apa ya kok disuruh ambil jenazah? Telepon balik pimpinan rumah sakit. Itu gimana? Waduh, ini kesalahan. Akhirnya malam itu juga kemarin malam. Oh, bukan kemarin malam, tadi malam. Karena dia kemarin malam saya telepon, tadi malam dikebumikan meninggalnya malam tadi langsung dikebumikan. Yang sedang saya ceritakan, saya pernah juga menelepon pasien COVID yang dirawat stres. Saya telepon, saya memberikan penguatan, alhamdulillah beliau menangis, kemudian menyatakan siap akan menjalankan langkah-langkah yang saya kasih tahu secara pesimis, tentunya keagamaan, dan sekarang sudah ikut mengaji. Yang saya tangkap memang sepertinya saya coba pelajari dalam skala dunia, skala nasional, penanganan COVID ini tidak menyertakan agama. Bahkan dalam sebuah webinar yang saya ikut, ada tuduhan terhadap agama, terutama Islam, bahwa salah satu pemicu sebab semakin maraknya COVID di Indonesia adalah ceramah para ustaz yang mengatakan jangan takut sama COVID, tapi takut sama Allah. Karena itu nggak ada yang salah. Itu benar. Kalau kita takut sama COVID, kita syirik. Saya perlu tegaskan, takut COVID, apa yang mau ditakuti? COVID nggak bisa buat mati. COVID nggak bisa buat orang sakit. Mayoritas penderita COVID itu OTG, orang tanpa gejala, artinya nggak sakit. Kalau COVID bisa buat orang sakit, sakit dong. Kalau gitu, takutlah sama Allah. Saya sedang bercanda dengan kalimat ini. Enggak, saya sedang serius. Takutlah sama Allah. Tapi tolong pahami, takut kepada Allah dengan cara yang Allah menyuruh kita takut. Jadi bukan dengan pikiran perasaan kita. Betul Ustaz, saya nggak takut sama Allah, mati kan urusan Allah. Di mana aja kita bisa mati, kapan saja bisa mati. Maka itu saya nggak pakai masker, ngapain? Nah, itu konyol. Takut sama Allah, tanya sama Allah, Tuhan, ada wabah. Wabah apa? Wabah penyakit. Apa sebabnya? Virus apa? COVID-19. COVID-19 itu kayak mana? Dia bisa memicu seseorang penderita atau pasien mengalami sakit, atau jika dia punya penyakit, atau pokoknya sakitnya bisa lebih parah, atau bisa sampai pada tingkat kematian. Oh, kalau sampai pada tingkat kematian, agama ini aku turunkan salah satunya untuk menjaga supaya kalian menjaga jiwa kalian. Apa namanya? Maqasid syariah. Itulah tujuan kenapa ada syariat Islam. Paling utama keselamatan jiwa. Kalau begitu, kalian takut sama aku? Ya, oke. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Ini masjid ini sebenarnya kalau saya menganjurkan, bukan saya. Tapi kalau sudah protokol kesehatan di masjid kita jaga, tidak masalah. Tapi kalau nggak dijaga,
Jadi jarak-jaraknya dibuat. Kenapa? Ini dalam rangka kita taat sama Allah. Ustaz, kok jadi gitu kali? Jangan overacting dong Ustaz. Jangan oversensitif lah. Mas, begini ceritanya. Ini penyakit nggak nampak. Batuk enggak, flu belum tentu. Karena kalau sudah batuk, udah bisa kita bilang, Pak, tolong jangan masuk masjid dulu. Kalau dia flu, tolong jangan masuk masjid dulu. Kalau dia demam, tolong jangan masuk masjid dulu. Ini pembawa virusnya bisa jadi dia tidak berubah. Yang menjadi persoalan, virus itu pindah ke orang yang tidak cukup kuat. Agama mengajari kita untuk jaga keselamatan dirimu dan orang lain. Dalam rangka menjaga keselamatan dirimu dan orang lain, ingat teori menangani wabah secara syariat. Kalau di negeri itu ada wabah, jangan masuk ke situ. Yang di situ juga jangan keluar. Itu harus diblok, dikarantina. Itu bahasa syariat. Tujuannya apa? Supaya yang di luar jangan kena, yang di dalam dilokalisir dan bisa di capture masalah pencegahan solusi. Ini yang saya bilang tadi, sudah kelamaan COVID-nya kelamaan, penanganan juga nggak konsisten, akhirnya masyarakat udah nggak open. Pakai bahasa media, mampus. Awak untuk makannya, nah itu bahasanya. Nah masalahnya sekarang, oke, babnya pulang kepada kita herd immunity. Siapa kuat, dia bertahan. Oke, baik kalau begitu. Penguatan pertama yang harus kita bangun adalah penguatan keimanan. Saya sering mengatakan, COVID ini sama dia makhluk Allah. Ini juga sama dengan saya, dia makhluk Allah. Dia menjalankan fungsinya, saya menjalankan fungsi saya. Jangan bertumbukan di sini. Kalau COVID menjalankan fungsinya, kita harus cari tahu COVID ini bagaimana. Lantas kemudian kita harus menjaga ini. Ini yang saya lihat kita sudah belas. Dokter kemudian tewas ada 20 orang, mayoritasnya Muslim. Jadi COVID tidak kenal agama, siapa yang hantam. Bagaimana kemudian bisa kematian itu aja besar, jadi ngapain kita takut? Kalau bicara tentang kematian, semua kita sudah antam peristiwa detailnya itu sudah digenggam Allah kapan matinya. Cuma kalau Muslim saja, tugas Muslim apa? Menabur manfaatkan. Ya, bisa nggak kau memahami bahwa di mana kau hadir seharusnya di situ kau ikut serta menjaga keselamatan dan menabur manfaatnya dengan orang banyak, bukan jadi biang kerok di sini. Ini yang harus kita perhatikan. Ini kenapa kita bisa memaklumi sampai Masjidil Haram sampai sekarang masih belum tahu. Masjid Nabawi sudah buka. Kenapa? Jawabannya ternyata kasus COVID Makkah itu lebih banyak dari kasus COVID Madinah. Madinah, Masjid Nabawi sudah boleh orang sholat, tapi masuk masjid itu jaraknya mereka satu. Apa boleh kita sholat pakai masker? Ini bukan kita tidak boleh. Kenapa pakai masker sekarang? Karena kalau bicara sholat menutup wajah secara umum hukumnya makruh. Tapi sekarang kalau saya bilang sebenarnya itu malah menjadi kesunahan dengan peristiwa faktualnya sekarang. Nanti lepas sholat kita cuci tangan. Saya di mobil saya siapkan hand sanitizer. Bahkan ada yang lebih keras dari sisi bakteri saya siapkan pulang. Kalau interaksi saya terlalu lama, saya buka baju, saya mandi dulu, baru saya berangkat. Itu ikhtiar. Sisanya biar itu urusan Allah. Kalaupun akhirnya setelah kita menjaga dan kena juga, maka itu tandanya Allah sedang memilih kita. Orang yang terbunuh dalam wabah dia bisa cerita. Pada diri ya ulil absar. Alhamdulillah,
نصلي وسلم على نبينا وحبيبنا وقدواتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله. وقال الله في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. صدق الله وصدق رسوله. Satu persoalan yang mau kita bahas, tapi masalahnya pemerintah kita gak jelas konsennya kemana. Buatlah pemerintahnya, coba cari tahu di mana kalau di tempat kerumunan massa nggak ada. Broadcast, pemberitahuan, maklumat, iklan, nggak ada. Sekarang sampai tidak berapa pun buka tempat makan, kumpul-kumpul, nongkrong, nggak ada. Kita kan cuma rakyat, Ustaz. Di sini harus saya luruskan. Kalau ada orang sudah kurang ajar, sementara kita terpelajar, apa lantas kita harus turun level ikut sama orang kurang ajar itu? Kalau ada orang buat tidak benar dan kita selama ini benar, apa lantas kita harus turun level untuk ikut bersama orang itu? Ini mirip seperti kita di lampu merah. Perempatan kita lampu merah, atau iya kita lampu merah, cuma ini lampu hijau. Coba ini kosong, tidak ada mobil lewat, kendaraan lewat, tidak ada. Posisi kita lampu merah. Biasanya selama-lamanya lampu merah, saya sekitar 3 menit, 3 kali 60, 120 detik. Kita 180 ya, sorry. Kita tunggu, tidak ada yang lewat. Apa sikapnya? Oke, lakukan kita. Orang lain langsung pelan-pelan, nyuh, pelan-pelan, nyuh. Kita sudah bertahan. Kita di luarnya berhenti. Orang dari belakang kita lewat, maka kita lewat. Terus kemudian pada menit ke 160 detik ke 167, tengok nggak ada juga lewat. Orang udah pada jalan terus, kita juga jalan. Saya mau tanya, apa beda kita sama orang yang tidak benar peraturan? Itulah kondisi kita. Orang aja nggak pakai masker, kenapa saya harus pakai masker? Orang saja tidak peduli, kenapa saya harus peduli? Pak, ini bukan masalah orang tidak peduli, kenapa saya harus peduli? Ini masalah kau atau dia menularkan atau ditularkan. Dan ini ya sudah, kalau memang saya tertular, ini resiko. Kalau memang dia tertular, kenapa dia mendekat sama saya? Nah, ini manusia yang memang tidak bisa hidup dengan peraturan. Orang begini nanti ya kita ketemu di akhirat, supaya Allah kasih penjelasan seberapa butuh kita sebenarnya dengan peraturan ini. Kerusakan, kesalahan kita di negeri yang maju ngadapin lampu merah, jangankan manusia, binatang saja pun ternyata ngerti antriannya. Tapi kalau di negeri dengan konsep disiplinnya amburadul, jangan bicara rakyat jelata, orang-orang yang berpendidikan sekalipun menjadi orang yang tidak na'udzubillah min dzalik. Kita nggak boleh menunggu kapan vaksin datang. Itu tanda kita sudah pasrah. Harusnya menekan, harusnya kalau dia tidak disiplin, saya harus disiplin. Kalau dia tidak peduli, saya harus disiplin. Kalau dia tidak punya masker, ini saatnya di kantong kita kalau bisa ada sekian masker, kita bisa berinfak kepada orang-orang yang tidak punya. Kita infak yang pakai kepada kita harus punya bukan. Kita melatih di sisi memang bukan pekerjaan yang mudah. Wa'alamu anna qala fil Qur'an inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka 'Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.